Halo semuanya, welcome to here. Kali ini kita akan menelusuri lagi kekayaan pengetahuan akan masa lalu. Jadi siapapun Anda di sana yang mengklik video ini pastinya tidak akan menyesal, karena kita akan menyoroti suatu zaman di kronologi kehidupan manusia pada masa dahulu kala, yang mana pada masa zaman ini sebuah penemuan penting ditemukan hingga menjadi kunci kemajuan peradaban, meliputi teknologi, budaya, dan seni. Ini adalah zaman besi. Ketika itu 1200 sebelum Masehi, masa perunggu di Asia Kecil yang sekarang menjadi Turki modern, bangsa Hittite melakukan sebuah inovasi baru dengan mengolah besi dari bijinya. Pada awal penemuannya, produksinya melalui proses pemanasan dan penghancuran biji besi dalam tungku sederhana, menghasilkan besi yang lembut dan kurang berguna untuk dibuat senjata atau alat-alat yang lebih keras. Ini disebut besi kadar rendah. Zaman kemudian terus berlanjut setelah penemuan ini. Teknik yang lebih efisien dalam pengolahan besi ditemukan, yaitu penyulingan besi pada tahun 1000 sebelum Masehi. Dengan suhu pemanasan yang semakin tinggi, bisa menghasilkan besi yang lebih keras dan lebih tahan lama. Memang, untuk menghasilkan besi yang kuat, yang mana akhirnya dibuat sebagai senjata atau alat bantu manusia dalam bekerja, memerlukan suhu panas yang sangat tinggi, yaitu kira-kira 3500 derajat, serta keterampilan yang luar biasa. Setelah teknik pengolahan besi dikuasai oleh bangsa Hittite, penyebaran teknik ini tidak serta-merta meluas, karena memang tidak mudah. Barulah beberapa abad setelah itu, teknik ini mulai menyebar ke Mesopotamia, Irak, dan wilayah Mediterania. Pada tahun 800 sebelum Masehi, bangsa Celtic di Eropa Timur dan Britania mengandalkan besi dalam alat persenjataan mereka. Penggunaan ini kian meluas ketika mereka juga mengaplikasikannya dalam alat-alat pertanian, yang pada akhirnya meningkatkan mereka dalam produktivitas. Begitu pula di Mesopotamia, dua kerajaan besar Assyria dan Babilonia menjadikan besi tidak hanya simbol kemajuan militer. Dalam perhiasan dan benda seni pun, besi juga mendominasi. Hal ini berarti menunjukkan bahwa teknologi ini telah mempengaruhi aspek budaya dan estetika. Kehidupan terus berlanjut. Peradaban menjadi maju dengan wajah-wajah baru yang menampilkan besi sebagai salah satu simbolnya. Tiga kekuatan besar yang menguasai dunia dengan wilayah teritorialnya masing-masing pada masa itu 500 sebelum Masehi, yaitu Yunani, Romawi, dan Persia. Yunani pasca jatuhnya zaman perunggu, yaitu peradaban Mycenaean, era baru dimulai. Pembangunan negara polis terkuat Athena, Sparta, Thebes, Korintus, dan Halikarnassus. Urbanisasi mengambil dimensi baru dengan pembangunan kota-kota ini. Pun seperti itu juga di timur jauh, Cina, yang mengembangkan besi sebagai peralatan militer dan pertanian. Tahun 200 sebelum Masehi, penggunaan besi telah menyeluruh ke hampir seluruh dunia. Di Jepang menandai awal mula periode Jomon dan Yayoi yang lebih maju. Baik, itulah tadi di zaman besi yang dimulai pada 3200 tahun yang lalu. Memang tidak bisa dipungkiri, zaman besi ini telah membawa peradaban manusia prasejarah menuju lebih maju hingga ke gerbang zaman klasik. Warisan zaman besi tetap hidup dalam budaya, arsitektur, dan teknologi yang kita gunakan sampai sekarang ini, yang mana besi ini akan terus berguna entah sampai kapan, karena memang keberadaannya yang melimpah. Sekian dari gua, dan terima kasih telah menonton sampai akhir.